Halo sahabat Dims. Kenalin, aku Naila. Dan aku Hakim. Kembali lagi di konten Dimensi Kepo. Kepo bareng Dimensi. Wih, hari ini kita mau bahas soal yang hijau-hijau tapi bukan duit nih Kak. Apa tuh? Hari ini kita bakal ngebahas soal rumah kita yang makin hari makin gerah, apalagi kalau bukan bumi. Yaps, pas banget karena sekarang lagi memperingati Hari Bumi. Bener banget nih. Kira-kira teman-teman kampus kita udah sayang belum ya sama buminya? Pastinya dong, daripada kelamaan langsung aja kita gas kepoin pendapat mereka. Ayo. Halo semuanya, aku Aulia dari jurusan Teknik Sipil. Kenalin, nama saya Jaiki, saya dari jurusan Administrasi Bisnis. Kenalin, nama aku Angguna Zalia Ramadhani, aku dari jurusan Akuntansi. Kenalin, aku Fatwa dari jurusan Akuntansi. Perkenalkan, nama saya Bayu Purnomo Aji. Saya dari jurusan Teknik Mesin, Prodi Konversi Energi, angkatan 24. Kenalin, aku Aurelia, aku dari jurusan Akuntansi. Kenalin, aku Adinda Fardila dari jurusan Teknik Elektro. Nah sebelumnya masnya udah tahu belum sih kalau tanggal 22 April besok tuh memperingati hari apa? Belum sih mas. Hari Bumi gak sih? Tahu dong, 22 April itu memperingati Hari Bumi. Jujur saya belum tahu ya mas, apa itu di tanggal 22 itu bakal memperingati hari apa. Kalau nggak salah, Hari Bumi nggak sih? Hari apa ya? Hari Bumi nggak sih ya? Tahu Hari Bumi. Nah, menurut kakak, satu kata apa arti bumi buat kakak? Menurut aku sih arti bumi buat aku tuh kehidupan. Mungkin menjaga kali ya mas, karena menurut saya menjaga itu tanpa adanya bumi mungkin kita tidak bisa hidup di dunia ini kali ya. Satu kata, Iya. menurutku rumah. Kenapa tuh rumah? Soalnya di situ kan tempat kita hidup, tempat kita juga ngelakuin segala sesuatu di situ. Buat aku sih bumi itu ibarat rumah ya, seperti dianalogikan kalau sejauh apapun kita pergi kan kita pasti akan pulang ke rumah itu. Nah itu definisi bumi itu sendiri. Kalau menurut aku, bumi itu kehidupan sih. Menurut saya sih mas, bumi itu tuh kan bisa dibilang kan tempat tinggal kita ya. Ya mungkin satu kata buat bumi itu tuh rumah sih mas. Kalau satu kata aku bakalan pilih blessing atau anugerah, karena menurut aku bumi itu memberikan segalanya tanpa diminta, kayak misal udara yang kita hirup sekarang, terus tanah yang kita pijak, dan juga sumber daya semuanya yang menjadi kebutuhan kita masing-masing gitu. Dia anugerah dari Tuhan untuk kita ya Kak. Iya betul. Nah dari masnya ini kan udah ngeliat sekitar mas nih. Menurut mas, bumi kita ini lagi baik-baik aja atau lagi capek banget? Kalau dilihat dari histori ya mas, mungkin kalau misal gue bisa bilang sih capek banget sih mas. Capek mas? Ya. Menurut aku sih lagi capek banget ya, karena banyak polisi gitu loh, cumi-cumi darat alias PRT ya, Semarang. Kalau menurut aku bumi bisa dikatain capek ya, karena dengan semua perubahan-perubahan yang ada, kayak misal cuacanya itu tidak menentu, terus juga suhunya meningkat, dan masalah yang paling krusial itu mungkin sampah ya, masih belum bisa terselesaikan gitu. Jadi mungkin kalau bumi jadi manusia capek kali ya ngerasain manusia itu kayak gini gitu masalah gitu. Terus nih Kak, kalau misalkan di lingkungan kampus yang kayak sibuk banget nih kan, padat banget sampai malam belum pulang, tantangan terberat apa sih yang bikin kita tuh susah buat hidup ramah lingkungan? Kalau menurut aku sih karena kita di kampus itu kan sibuk banget dan capek banget, jadi tuh kita cenderung lebih milih buat ambil sesuatu yang praktis, kayak misalnya kita jadi kalau pesen minuman nggak harus pakai tumbler, maunya yang cup aja yang langsung buang gitu. Untuk hambatan ya Kak, menurut aku sih karena kita mahasiswa ya, kita kan mobilitasnya kan padat banget, kuliah dari pagi sampai malam. Nah rata-rata mahasiswa itu suka dengan kepraktisan, makanya kita lebih sering buat beli minuman atau makanan yang instan, terus buangnya juga sembarangan gitu. Menurutku sih tantangan terberatnya kita tuh kurang
mengurangi sampah plastik gitu, karena kita kan setiap hari selalu ke kantin, sampai dari luar kita selalu membawa plastik itu. Mungkin menurut saya di kehidupan yang di fase sekarang ya Mas, mungkin teman-teman untuk membawa tumbler mungkin ya Mas, untuk membawa tumbler itu sangat susah mungkin karena teman-teman apalagi yang cowok-cowok kayak saya nih Mas, ini kan pasti minumnya banyak, terus juga nggak bisa tuh dalam sehari cuman 1 botol aqua tuh nggak mungkin, jadinya kita berat bawa tumbler, akhirnya kita lebih memilih untuk membeli aqua di kantin, mungkin bisa sekali atau bahkan 2 kali atau bahkan lebih gitu Mas. Nah, jujur-jujuran nih Kak, kakaknya tim bawa tumbler sendiri apa sering beli minum yang kemasan gitu Kak? Kalau aku tim tumbler sih, dari dulu udah tim tumbler. Tergantung mood sih, kadang bawa kadang enggak gitu. Oh gitu. Tapi lebih sering Enggak bawa. enggak bawa. Kalau jujur-jujuran sih kadang bawa kadang beli Mas. Oh, Ya. kadang bawa atau beli ya Mas? Ya. Terus nih kalau misal kakak berangkat nih, kalau motoran tiap hari ke kampus, ada nggak sih rasa bersalah ke lapisan ozon? Ada sih dikit, cuman mau gimana lagi ya, berangkatnya kan harus di motor ya. Jujur pasti merasa bersalah banget, cuman aku masih belum nemu alternatifnya gimana. Kayak misalnya angkutan umum itu kan pasti kita harus ngeluarin effort lebih buat karena dia waktunya nggak pasti kan, jadi kita harus ngeluarin effort buat nunggu sih. Jadi Oh, aku gitu. masih belum nemu gimana caranya. Kebetulan aku jalan ya. Oh jalan. Iya, jalan. Jadi ya menurutku yang bawa kendaraan juga harusnya punya rasa bersalahnya, karena kan dari asap-asap kendaraan mereka kan itu polusi ya. Oh gitu. Benar-benar. Ah, kalau Bumi itu bisa kasih nilai ke mahasiswa nih Mas di soal kepedulian lingkungan, kira-kira kita bakal dapat nilai apa Mas dari A sampai E gitu Mas? A sampai E mungkin saya bisa bilang di angka C mungkin ya Mas. Kira-kira kenapa tuh Mas? Nah, karena mahasiswa ya balik lagi, karena mahasiswa juga masih sering membawa motor, masih sering membawa mobil, apalagi buat mahasiswa-mahasiswa seumuran kita kan Gen Z ya Iya. Mas. Pasti gengsi nomor 1. Banyak gengsinya ya, Mas. Mobil-mobil orang-orang anak-anak seumuran kita yang bawa mobil mungkin tipe mobil yang mereka suka adalah yang solar gitu kan, sangat polusi ya Mas. Jadinya Apalagi yang pakai knalpot prom gitu bakal ganggu sekitar kita ya Mas. Makanya saya bisa menilai untuk mahasiswa mungkin masih di nilai C sih Mas. B. Kenapa tuh Be? Karena di lingkungan kampus nih, di lingkungan kampus kan masih banyak sampah-sampah berserakan, itu yang belum bersih gitu, apalagi di ruang kelas juga masih banyak, di kamar mandi apalagi. Menurut aku sih B ya Kak, karena mahasiswa tuh pasti tahu, kayak paham untuk cara menjaga bumi, cuman yang susah itu pasti disiplinnya kan, kayak buang sampah pada tempatnya atau gimana cara merawat bumi yang baik, cuman kan disiplinnya tuh yang susah. Terus nih Kak, kalau misalkan kakak sendiri nih udah nerapin gaya hidup minim sampah belum kayak keseharian kakak sehari-hari? Aku udah berusaha buat belajar juga buat nerapin mengurangi sampah plastik umumnya ya, jadi kayak membawa tumbler ataupun itu yang ngurangin sampah gitu. Seharusnya tadi udah ya, karena kan udah bawa tumbler sendiri. Terus aku juga sering bekal kalau di kampus. Terus mungkin bawa tote bag saat belanja gitu, ngurangin sampah plastik juga. Kalau di keseharian aku udah berusaha banget, sekarang ini lagi berusaha banget pakai tumbler kemana-mana. Terus yang kedua yang sering aku lakuin sampai sekarang adalah bawa tote bag buat belanja, walaupun ke warung terdekat, dekat rumah, ke supermarket kayak gitu. Kebetulan sudah sih Mas, karena saya juga di jurusan saya itu ada alat yang buat bisa merubah sampah plastik buat ke alat yang bisa dipergunakan kembali. Tapi sekarang yang digunakan itu buat meminimalisir sampah Mas. Jadi kayak alat pengurai sampah gitu. Nah, dari kakaknya nih, ada nggak sih life hack simple untuk mahasiswa biar bisa dicontek gitu Kak, untuk menjaga lingkungan? Menurut aku sih jangan merasa hal kecil yang kalian lakuin tuh nggak ada artinya, karena menurut aku hal-hal kecil kayak gitu tuh pasti ada dampak pada lingkungan.
Kalau dari saya sih turunin gengsi, nggak usah gengsi untuk membawa tumbler kayak tumbler, tepak untuk kita makan, karena balik lagi kita yang memakai sendiri, kita juga melakukan hal-hal kecil seperti itu kan artinya kita membantu bumi untuk menjadi lebih baik lah daripada sebelum-sebelumnya. Dan juga kita sebagai mahasiswa harusnya sudah mengerti dan paham untuk melestarikan bumi dan menjaga bumi untuk kita hidup, seperti itu Mas. Ada sih yaitu tadi bawa tas belanja atau bawa tumbler gitu-gitu. Kayak yang pertama menurutku ya itu kita bawa tumbler kemanapun itu penting banget. Terus kita misalkan belanja keluar itu kita bawa tempat sendiri, bawa kantong sendiri gitu. Jadi nggak perlu minta-minta buat plastik lagi. Terus udah sih. Terus nih Kak, terakhir pesan apa sih yang mau Kakak sampein gitu buat penghuni bumi yang lagi nonton video ini? Pesannya ayo kita jaga lingkungan kita bareng-bareng, karena kalau bukan kita siapa lagi. Kalau pesen ya kita kan semua ini tinggal di satu rumah yang sama yaitu bumi ya. Kita saling ngingetin aja tentang sampah dan juga mulai dari kebiasaan-kebiasaan kecil ngingetin itu sampahnya tolong dibuang dong di tempatnya gitu. Karena dari kebiasaan kecil itu kita akan mendapatkan perubahan yang besar di kemudian harinya. Seperti itu. Dari aku, ayo kurangi sampah plastik. Mungkin yang bisa saya sampaikan itu selalu jaga bumi, karena bumi itu juga secara nggak langsung punya perasaan sama kayak kita. Terus juga ya itu tadi, bumi itu kan secara nggak langsung rumah kita ya. Iya. Kita pun kalau misal punya rumah pun harus menjaga rumah itu juga ya. Itu juga demi kita semua. Pesan dari aku sih lebih bisa menjaga aja sih Kak, karena kita tahu ya bumi lagi nggak baik-baik aja. Mulai dari langkah-langkah kecil kita buang sampah pada tempatnya, terus bawa tumbler sendiri, itu juga cara kita untuk menjaga bumi. Mungkin mencoba untuk berbuat hal kecil seperti mungkin saya membawa tumbler, itu kan hal-hal kecil untuk menjaga bumi ya Mas. Kita mencoba hal-hal kecil seperti itu dan kita mengambil sisi positifnya adalah dengan hal-hal kecil yang kita lakukan itu bakal berdampak lebih baik untuk bumi dan sekitarnya, seperti itu Mas. Buat yang lagi nonton video ini, jadi menurut aku bumi itu bukan sekedar tempat buat kita tinggal, tapi dia adalah the only home we truly have, karena dia juga ngasih kita kehidupan yang layak. Nah, pesan dari aku, kita mulai dari langkah terkecil dulu supaya dampaknya akan terasa di kemudian hari. Nah, jadi kita lebih aware buat jaga kebersihan sih gitu. Jangan lupa jaga kebersihan ya guys. Thank you Kak, selamat malam. Nah sahabat Dims, itu dia hasil kepo-kepo kita di edisi Hari Bumi kali ini. Ternyata banyak ya hal menarik yang bisa kita lakuin. Bumi emang gak minta kita jadi pahlawan kesiangan, tapi dia butuh aksi nyata walau sekecil bawa tumbler sendiri. Bener banget nih Kak, perubahan besar itu selalu dimulai dari langkah kecil mahasiswa kayak kita. Jadi udah siap bikin bumi sedikit lebih tenang. Nah, buat sahabat Dims yang punya tips keren soal lingkungan, jangan lupa share dan diskusi bareng di kolom komentar ya. Yaps, bener banget nih Kak. Sekian dulu Dimensi Kepo hari ini. Jangan lupa subscribe dan nyalain loncengnya biar gak ketinggalan konten seru selanjutnya. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Stay green and keep it clean. Hidup Pers Mahasiswa. Dimensi satu jiwa.